مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah ar-rabi'ata asyarata yang ke-14. An ba'dil hukama'i, dari sebagian beberapa ahli hikmah, ay atibba'il qulubi, yakni beberapa dokternya hati. Wahum, adapun hukama itu al-awliya'u, beberapa wali. Adapun maqalah yang ke-14 itu man, lafat man. Man, adapun barang siapa itu tawahama, menduga atau salah sangka siapa man, annalahu, terhadap sesungguhnya itu bagi man, waliyan, ada penolong, aula, yang lebih utama, minallahi, dari Allah. Qallat, maka telah sedikit apa ma'rifatuhu, pengenalannya man, billahi, kepada Allah. Wal makna, adapun maknanya itu man, adapun barang siapa itu dzanna, menduga siapa man, annalahu, terhadap sesungguhnya itu bagi man, nasiran, ada penolong, aqraba, yang lebih dekat, minallahi, dari Allah, wa aktsara, dan lebih banyak apanya, nusratan, pertolongannya, minhu, dari man, fa innahu, maka minhu, dari Allah,
fa innahu maka sesungguhnya man itu lam ya'rif tidak kenal siapa man Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa man adapun barang siapa itu tawahama menduga siapa man annalahu terhadap sesungguhnya itu bagiman aduan ada musuh, ada yang lebih harus dimusuhi min nafsihi dari nafsunya man qallat maka telah sedikit apa ma'rifatuhu kenal nyaman binafsihi terhadap nafsu nyaman. Aywaman yakni adapun orang itu dzana menduga siapa man annalahu terhadap sesungguhnya itu bagiman aduan ada musuh aqwa yang lebih kuat min nafsihi dari nafsu nyaman al ammarati yang banyak mengajak kepada keburukan wal lawamati dan yang banyak mempersalahkan diri fa innahu maka sesungguhnya man itu lam ya'rif tidak mengenal siapa man nafsahu kepada dirinya man. Makalah yang ke-14 dikatakan oleh sebagian walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali punya nama lain hukama. Hukama itu ahli hikmah. Hikmah itu apa? Sesuatu yang di atas ilmu itu ada namanya hikmah. Jadi kalau berilmu saja tetapi ilmunya tidak meresap ke dalam hati sehingga tidak wujud di dalam kebijaksanaan, tidak terwujud di dalam perilaku, tidak terwujud di dalam casing berbentuk karakter, maka dia belum disebut hukama. Dia disebut alim yang jamaknya adalah ulama, tapi tidak bisa disebut hakim yang jamaknya adalah hukama. Kalau ada isim sifat mengikuti wazan fa'ilun maka jamak taksirnya kalau berakal jamak taksirnya diikutkan wazan fu'ala. Alimun ulama, hakimun hukama, faqihun fuqaha. Pahamin? Paham. Ini cirenannya cak itu baik. Karimun kuroma itu. Jadi ada apa kawannya Naruto namanya Kuroma itu. Dah, ini balik lagi. Nah, orang yang dibekali ilmu plus hikmah maka berarti orang itu sudah mampu menguasai hal ihwal hati. Maka orang yang ahli hikmah juga disebut sebagai atibbaul qulub, dokternya hati. Dokter kulit banyak, ya. Dokter gigi banyak. Dokter penyakit dalam banyak. Bahkan belakangan ada istilah dokter cinta. Padahal dia sendiri jomblo. Berani-beraninya jadi dokter cinta. Itu kalau Allah bilang apa? Kabura maqtan. Ya, kabura maqtan. Sok-sokan. Kabura maqtan itu apa? Sok-sokan, cak kiyoan. Wak kayo. Jadi ada istilah dokter cinta. Nah, ini ada namanya dokter hati. Siapa dokter hati? Hukama. Nah, orang-orang yang hukama yang dimaksud di dalam makalah ini adalah hukama yang derajatnya adalah walinya Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahwa seluruh wali itu hukama, seluruh aulia itu ahli hikmah. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki hikmah di dalam hatinya tidak bisa menjadi wali, kecuali wali murid.
wali kelas, wali santri itu masih galak ngotai sudah bisa jadi wali. Tapi ya wali kelas, wali murid itu tadi. Tapi kalau waliullah tidak bisa kecuali di hatinya ada hikmah. Ketika di hati sudah dipenuhi dengan hikmah, maka lisan, akal dan seluruh anggota tubuh akan tunduk kepada hati, di mana hati itu adalah sumber daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala dan tempat bersemayamnya nur Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ada istilah nurani. Hati nurani. Nurani itu dari bahasa Arab nurani. Tasniyahnya nurun. Nurun itu satu cahaya. Kalau dua cahaya tasniyahnya nurani. Nurani bahasa Arab ya. Bukan nuroninya orang Jawa. Pak Budi nuroni sopo ngono kan. Itu versi Jawa. Orang Indonesia Melayu gitu kan ngomong nurani ini susah. Akhirnya menjadi nurani. Nurani dua cahaya. Maksudnya siapa? Nurullah wa nur Muhammad. Bahwa kalau kalian ngaji kitab Daqaiqul Akhbar, maka seluruh penciptaan alam semesta ini Allah ambilkan dari cipratannya nur Muhammad. Maka ada wirid, ada syair yang rutin dibaca oleh orang-orang thariqah. Salah satunya hasbi rabbi jallallah ma bi qalbi ghairul. Terakhir nur Muhammad sallallahu la ilaha. Untuk menghidupkan nur Muhammad itu harus sallallahu. Maksudnya apa? Harus memperkaya waktu dengan memperbanyak sholawat. Ini untuk menghidupkan nur Muhammad. Jadi ibarat lampu petromak, sholawat itu ngumpul. Kamu tahu lampu petromak, lampu yang pakai kaos itu. Itu kalau sudah lama tidak dikompa dia akan meredup. Maka harus diambil dikompa lagi supaya terang lagi. Nah sholawat itu nur kompanya atau pompanya nur Muhammad. Kalau kepingin cahaya hatimu ini dipenuhi dengan akhlaknya Rasul, dipenuhi dengan cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aksiru bis sholawat ala nabi, banyaklah dengan membaca sholawat kepada. Sedangkan nurullah nur Muhammad sallallahu la ilaha, memperkuat cahaya Allah dengan memperkuat dan memperbanyak membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al kalimatun thayyibatun alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Karena dengan lafaz itu kita dihidupkan dan semoga kita juga akan dimatikan dengan mengucapkan lafaz itu dan dibangkitkan lagi nanti dari kubur dengan tetap mampu membuktikan kesetiaan kita kepada lafaz itu, yaitu lafaz la ilaha illallah. Nah ini diperbanyak sholawat kalimah thayyibah. Ada yang katanya menggandeng. Ada wiritan thariqah dengan menggandeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ini menggandeng, hidupkan cahaya Allah juga menghidupkan cahaya Nabi dengan memanggil Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena memang sebelum Adam diciptakan, sebelum baginda Nabi Adam diciptakan, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditaruh di atas arsy tulisan itu, di atas arsy, sehingga ketika Nabi Adam pertama kali diberi ruh, membuka mata, yang pertama kali beliau lihat adalah tulisan itu tadi. Dalam satu keterangan bukan di atas arsy tapi di atas pintu surga.
Maka ada bahasa miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham sampai sini ya? Nah, kepengen hatinya dipenuhi banyak hikmah, dua cahaya ini nggak boleh gelap, nggak boleh redup, harus terang terus. Ya, harus terang terus. Caranya supaya terang terus, hiduplah dengan terus terang. Ya, kenapa cahaya di hati kita ini kok nggak terang terus? Karena hidup kita sering tidak terus terang. Harusnya jujur, lebih milih bohong. Seperti kamu itu harusnya nggak punya, misalnya lagi buntu. Yang namanya orang lagi nggak punya uang, ya nggak usah kepingin beli bakso, ya toh? Ya terus terang saja lah, nggak punya uang, tapi gengsi kepingin kayak temennya yang lain, akhirnya tidak terus terang, rela nyolong supaya makan bakso. Kamu kalau mau keluar keliling-keliling, ya kamu lihat orang kaya yang di Palembang, orang-orang kaya yang di Palembang ini malah penampilannya biasa saja. Bener. Wah, kadang-kadang cuma pakai celana pendek, kaosan, wis gitu aja. Orang yang termasuk terkaya di dunia namanya Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, pemilik WhatsApp, pemilik Instagram, dan dia memiliki cukup besar saham punya Google. Itu sehari-hari tidak pakai apa-apa kecuali celana jeans dan kaos. Rumahnya tidak mewah-mewah banget, tetapi justru yang rumahnya sok-sokan mewah, itu utangnya utangnya banyak. Kemana-mana pakai baju nyetil, sisir saja tidak tinggal, diselipkan di belakang ketiup angin sedikit dirapikan lagi. Padahal buntu. Orang kaya itu dompetnya tipis-tipis karena dia udah nggak lagi pakai uang lembaran, apa-apa tinggal ada yang bahkan tidak pakai kartu lagi, sudah pakai semacam remote kecil. Itu namanya tombolnya token. Tokennya rekening, tinggal pencet titit transfer sing. Kenapa dia tidak butuh uang lagi? Karena dia tidak pernah lagi transaksi seperti seharga 20.000, tidak pernah. Sekali transaksi 200 juta. Kalau 200 juta diwadahi dompetnya sak piro? Dompetnya seberapa besarnya? Itu. Maka kita kalau kepingin hidup itu tenang, cahayanya Allah, cahaya Nabi Muhammad itu terang, harus kepingin terang terus, hiduplah terus terang. Wes gitu aja. Ya boleh bercita-cita tinggi, tapi harus sadar ya Allah, aku kepingin punya istri yang kayak bidadari, tapi raimu koyok genderuwo. Misal, ya boleh punya doa yang tinggi, harapan yang tinggi, tapi kalau tidak terwujud, siap-siap kecewa. Yang mukanya jelas-jelas ganteng saja belum mesti dapat yang pasti cantik kok. Apalagi yang mukanya tidak ganteng blas. Ya, sadar diri. Makanya orang kalau sadar diri, dia tahu harus ngapain. Oh, aku tidak punya kelebihan di muka, maka aku harus punya kelebihan di tempat lain. Wajahku memang tidak ganteng, Dek, tapi buku tabunganku, rekeningku itu 0,12, Dek. Wow. 0-nya 12, Dek, gitu. Mukaku nggak ganteng, apa kamu milih si dia yang mancung, yang putih, tapi utangin neng warung pirang-pirang? Iya, pilih yang mana? Maka hiduplah terus terang.
Orang kalau hidupnya terus terang tidak gengsian, tenang hatinya. Hati kalau sudah tenang, akhirnya hidup ini terasa nikmat. Kecil atau besarnya rezeki dari Allah mampu untuk disyukuri. Maka dikatakan oleh para wali itu kuncinya itu kita harus hidup hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan barang siapa mantawahama, barang siapa yang menduga bahwa ada penolong yang lebih baik, yang lebih hebat dibanding Allah, maka sesungguhnya dia sangat tidak mengenal Allah. Kenalnya dia kepada Allah, makrifatnya dia kepada Allah sangat tipis. Merasa kenal padahal sesungguhnya tidak. Contoh, kamu kalau sakit yang dicari dulu bodrek apa istighfar? Kamu kalau sakit kepala yang kamu cari dulu bodrek apa istighfar? Bodrek. Berarti mengira bahwa bodrek ini lebih utama daripada istighfar. Padahal ulama jumhur mengatakan kalau ada orang mukmin kena demam yang efeknya pasti pusing, ya. Efeknya lagi mungkin batuk, efeknya lagi mungkin pilek, badan sakit semua, pegel-pegel. Ini kan anakan dari satu penyakit yang disebut flu atau demam itu. Ya, itu kata Imam Nawawi, orang mukmin kok dikasih demam itu karena dosa. Jadi Allah ini mempercepat siksanya. Api neraka itu dicuilkan setitik, ditaruh di badannya merasa panas, yang fungsinya untuk membakar dosa. Supaya cepat sakitnya sembuh, bantu api itu dengan istighfar. Tapi umumnya kita kalau sakit yang dicari bodrek dulu, Paramek dulu, Sanaflu, Panadol, Oskadon. Iki tak sebut no kabeh ben ora dadi iklan. Nanti kalau saya cuma nyebutkan satu dikira saya dibayar oleh iklan. Ini semua saya sebutkan, paracetamol, Sanmol apa meneh. Ya. Itu. Nah, berarti kita belum kenal kepada Allah. Kamu kalau lapar itu yang dicari nasi dulu, atau syukur dulu? Nasi dulu. Loh Gus, kan habis makan baru kita ngucap alhamdulillah. Kalau wali tidak, dikasih lapar itu syukur. Karena wali tahu lapar itu musuh utamanya nafsu, dan yang paling mampu menundukkan nafsu itu rasa lapar. Ketika saya lapar, ini kesempatanku, berarti aku menang kepada nafsu. Dia tidak buru-buru nuruti nafsu, langsung nyari nasi, nyari lauk, nyari sendok. Enggak, kalau wali disiksa dulu. Sebab khawatir nafsu itu kalau dikit-dikit dituruti, tuman. Maka dikatakan tadi man tawahama annalahu aduan a'da min nafsihi. Barang siapa yang menduga bahwa ada musuh yang lebih besar daripada nafsunya, daripada dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia sudah salah sangka dan tidak kenal kepada dirinya sendiri. Padahal tidak akan mungkin mengenal Allah kalau tidak kenal diri sendiri. Diri sendiri saja tidak kenal, bagaimana mungkin mengenal Allah? Apa kata Imam Busairi di dalam kitab Al-Burdah? Wan nafsu katifli intuhmilhu syabbala hubbir radai wa intaftimhu yan fatimi. Wan nafsu katifli. Nafsu itu kayak anak kecil, bayi. Tifl itu anak kecil yang di bawah umur 5 tahun, balita, atau bahkan lebih kecil lagi, batita, bawah 3 tahun. Kalau balita bawah 5 tahun.
Tuh, kecil. Itu apa? Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau kamu biarkan menyusu, maka dia tidak akan berhenti sampai besar minta susu. Iya tak? Tetapi kalau kamu paksakan dirimu, wahai ibu, wahai seorang ibu, walaupun kamu harus merasa sedih melihat anakmu menangis-nangis, meraung-raung, menginginkan air susu, tapi kau sapih, kau tidak berikan setelah waktunya harus disapih, nantinya dia tetap akan bisa melupakan air susu itu dan akan tumbuh menjadi anak yang dewasa. Nafsu itu begitu. Kalau kamu turuti tidak ada puasnya. Kalau anak perempuan umur 2 tahun disapih, stop. Anak laki-laki kecil disapih, stop. Wis gede nyusu maneh. Iya. Loh, ini nafsu ini, itu iklan saja. Nafsunya ini loh, kalau kamu turuti tidak habis-habis. Habis ini pengen motor, dituruti, sudah punya motor kecil, pengen yang agak besar. Sudah pengen punya ya, sudah dapat yang besar, kurang cc-nya kurang besar. Kemarin 150-an cc, kepengen yang 250. Sudah kepengen punya mobil, alasannya panas, hujan. Sudah dituruti mobil yang kecil, pasti pengen yang besar. Sudah punya mobil, akhirnya harus besarkan rumah untuk bikin garasi supaya aman. Belum punya uang, cari-cari uang, ibadahnya dipinggirkan dulu. Yang penting terkumpul duit untuk bikin garasi. Kenapa? Akhirnya tidak bisa kenal kepada Allah, tidak kenal dengan nafsunya. Nafsu itu kalau kamu turuti tidak ada habis. Sedangkan nafsu itu ngapusi, tahu? Ngotai. Ayo, kamu misal jadi orang kerja, jadi direktur, gajinya sebulan 200 juta. Misal, loh iya, ada loh yang gajinya sebulannya miliaran. Cristiano Ronaldo itu 1 minggu gajinya 4 miliar. 1 minggu main ndak main. Sebulan. Hah? Sebulan. Wow, besar sekali. Artis Korea itu ada yang 1 episode main 1 miliar. Artis Korea, kamu tahu Korea? Korea, Gombong, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto. Nih, misal seumpama dituruti, masih muda, uangnya banyak, dituruti kumpul. Berharap nanti di masa tua aku tinggal menikmati hasil kekayaanku, aku tidak perlu kerja keras dan aku tinggal ibadah. Seolah-olah dia adalah Tuhan yang akan ngatur besok mau ngapain dan umurnya sampai kapan. Kita ini kenapa hidup itu sering celaka nanti, hidup kita ini sering gelisah, celaka, tidak selamat manusia. Kenapa? Karena sering memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia yang menentukan kebijakan hidupnya, menentukan kepastian hidupnya. Dia lupa bahwa penetap dan penentu kepastian adalah Allah dengan qadha qadarnya. Masalahnya qadha dan qadar Allah itu tidak selamanya baik, pasti ada yang buruk. Kewajiban kita apa? Ridho. Ridho. Wes jadi orang jelek ridho. Elek yo rapopo. Ya. Ya siapa tahu jelek-jelek kaya. Oh ya. Yang miskin ndak popo. Siapa tahu saya miskin tapi badan saya lebih sehat dan umur saya lebih panjang dari yang kaya. Dilahirkan bodoh, ya ndak popo bodoh. Yang penting bodoh ini tidak aku biarkan. Aku tetap berusaha menuntut ilmu. Ndak paham nuntut ilmuku sudah jadi ibadah.
Ditakdirkan pinter, alhamdulillah. Yang penting pinter, jangan sombong. Sebab pinter kok sombong dengan ilmunya, justru ilmunya itu yang akan menuntunnya ke api neraka. Mikirnya selalu begitu. Kenal dia pada dirinya. Deket-deket, tahu-tahu ada yang mepet, seksi lagi. Lihat toleh kanan, toleh kiri, nggak ada orang. Wah iya, ini kalau nggak kenal dirinya, wow, sudah terjadi yang berbagai macam hal dan berbagai macam gaya. Tapi kalau ingat bahwa ini nafsu ini harus aku kekang, maka apa? Ciri di antara orang yang ahli surga, ahli dan dijamin Allah masuk surga, itu antara lain apa? Ketika gerbang kemaksiatan sudah terbuka lapang di depan matanya dan tidak ada yang mampu mencegahnya, bahkan tidak ada yang tahu, yang menyaksikannya, melainkan tinggal Allah yang maha tahu. Tetapi dia kemudian ingat kepada Allah dan lari dari kemaksiatan itu ciri masuk surga. Itu. Maka ada cerita itu kan masyhur ya. Ada orang miskin, ya petani serabutan, kumpul-kumpul duit karena naksir dengan seorang pelacur cantik. Ini cerita ini berulang-ulang sering diceritakan. Tapi harganya pelacur ini mahal. Wong ini pelacur high class, ya, high class. Cara mobil itu kelasnya Mercy lah, iya toh, kelasnya Mercy. Biasanya yang kayak begitu tuh jarang mejeng. Iya, yang barang-barang itu kalau mahal, semakin mahal barangnya semakin jarang dipejeng. Kamu pernah lihat di TV iklan mobil Ferrari? Nggak pernah kan? Mobil Lamborghini iklan di TV pernah? Nggak pernah. Tapi Toyota, Suzuki, sering ya, sering. Honda, apa meneh? Apalagi di Lampung itu seluruh motor mereknya Honda. Ada temennya datang, walaupun naik Yamaha, numpak apa kowe rene? Numpak Honda. Bapak orang Lampung tuh kalau nyebut motor itu Honda. Sama kalau di Jombang kamu kok nyari motor ndak temu. Ning kono ana sepeda. Numpak apa? Numpak sepeda. Walaupun Yamaha MX tetap sepeda. Itu. Kalau sepeda yang kayu itu namanya ontel, gitu loh. Beda lagi. Nah, kenapa kok yang mahal-mahal? Karena dia nggak penting dipajang. Bagi dia yang akan menyenggol Mercy, yang akan membeli Mercy, Ferrari dan Lamborghini itu bukan orang-orang yang terlalu banyak duduk di depan TV. Orang kaya itu, bisnismen itu nggak kober le sak dino 5 jam nonton TV upin-ipin. Habis ganti SpongeBob. Habis ganti lagi. Apa jenenge? Wah, Shiva. Habis ganti lagi Ultraman. Pokoknya semua channel diganti cari film. Ujung-ujungnya malam pasti FTV. Dihapusi tok. Ya. Orang kaya nggak kober itu, makanya nggak pernah diiklankan di TV. Percuma, yang akan lihat TV itu bukan orang yang akan beli. Kamu pernah lihat berlian kok dipajang di pasar? Nggak pernah. Mentok-mentok yuk emas. Kalau berlian yang asli, pastikan kamu punya uang dulu baru hartanya berliannya akan ditunjukkan. Tapi lek gaya tok jas-jasan dasian nggak ada uangnya, diusir. Diusir. Nah, ini begini maksudnya. Orang yang punya nilai yang mahal dalam dirinya itu dia tidak mau menunjukkan kelebihannya, nggak mau pamer, nggak mau nampang. Untuk apa? Itu loh. Karena kemuliaanku ini, hargaku ini, biarlah yang menilai adalah zat yang maha mengerti tentang kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu. Dia nggak kepengen kamu puji, lambemu ngelem-ngelem aku, kowe karo aku yang ganteng aku, ya begitu.
Nggak kepengen seperti itu. Aku cuma kepengen bersyukur kepada Allah. Aku hanya kepengen ridhonya Allah. Karena kalau sudah punya nilai yang tinggi di dalam hatinya, tidak ada lagi yang mampu dia inginkan selain Allah. Karena yang tidak bisa terbeli hanya Allah. Kamu kehilangan sendal, ada gantinya. Sepatu bisa dipakai toh sepatu? Lah. Nggak punya sepatu, bisa minjem dengan kawan. Sendal kawan pinjem dulu oi. Nggak punya kaos, ada kemeja. Tidak ada kemeja, ada gamis. Tidak ada gamis, yo anduk dikerukupno. Cukup toh. Tapi sekarang kalau kamu kehilangan Allah, cari di mana gantinya? Nggak ada ketemu. Kalau Allah ridhonya sudah hilang, mau beli di mana? Jual ridho, nggak ada? Nggak ada. Kalau rahmat Allah sudah jauh dari kita, adakah tempat untuk ngutang rahmat? Tidak ada. Minjem rahmat tidak ada, hanya Allah. Maka jangan kehilangan Allah. Sehingga setiap apapun dalam hidupmu, dulukan Allah. Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah selama-lamanya. Oh no. Bisa seperti itu, nanti sedikit demi sedikit hatinya terang, penuhi dengan hikmah. Maka apa kata Allah? Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan hikmah bisa hidup dan terang kalau kita mampu menjadikan nafsu sebagai musuh terbesar. Ada berapa nafsu? 3 yang paling masyhur. 1 nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu umumnya pasti ngajak yang jelek. Pasti ngajak yang jelek. Mumpung ndak kate obraan ini, berangkat subuh dak berangkat subuh ke masjid dak aida mumpung ustadznya ndak ngobrak. Mumpung ndak kate yang keliling ini pengurus sekolah dak sekolah dak ida dapat kabar, guru mata pelajarannya hari ini kondangan galo. Dapat kabar, berangkat dak yo, paling-paling ndak diabsen. Idaah. Yang ngomong idaah itu ammarah, nafsu ammarah. Naksir dengan santri putri, surati dak yo, ai surati bae ammarah. Ammarah itu, ini ada snack banyak, nasi banyak, nasinya jumlahnya 300, sedangkan yang akan dibagi orangnya cuma 250, berarti ada lebih 50. Kata Pak Ustadz, nggak boleh 1 halal 2 haram, pokoknya halalnya cuma 1. Nafsunya mikir, tapi kan lebihnya 50, kalau aku ngembek sikok kan tidak ketahuan. Agak kota ibe ustadznya kalau jumlahnya 251. Dia ngembek double. Ambek dae, toleh kanan toleh kiri, kebetulan kok micek kabeh. Ndak ada yang lihat gitu. Wah, 2 ambil ammarah. Hati-hati, cireni bae itu. Ada yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang pelin-pelan, kadang bagus, kadang jelek. Tapi sekali jelek, dia ini ngato-ngatoi dirinya dewek. Contoh, kemarin kamu bisa jamaah terus, subuh itu nggak pernah telat jamaah, selalu di sop paling awal. Tiba-tiba satu hari, kok kamu itu males jamaah lagi. Tapi tetap maksa berangkat, subuh, cuma dapat sop paling belakang. Ketika berdiri sop paling belakang, setelah selesai sholat terus mikir, aduh, nyesel nih anakku, ngapola aku nih telat tadi berangkat. Coba tidak telat, di depan pahala lebih besar. Nah nyesel. Ada ajakan untuk males tapi tetap berangkat, yang akhirnya nyesel, yang penyesalan itu membuat dia menghina, mencaci dirinya sendiri. Ini namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah inilah yang disebut dengan
nafsu yang naik turun. Cak iyo cak ida, kadang galak kadang ida, kadang-kadang galak yang ida. Itu ini namanya nafsu lawama. Lek orang Jawa bilang deng-dengser, ya. Deng-dengser, kolo-kolo. Musim-musim, ai rajinnya hari ini. Nah, biasanya cireni, biasanya habis cair. Wong tuanya habis datang, duitnya lagi banyak, rajin. Semangat berangkat sekolah sebab baru terbeli minyak rambut. Sekali buntu habis minyak rambutnya, uangnya habis, males sekolahnya, tapi tetap berangkat kelewes. Kena marah guru, kau nih telat. Habis kena marah baru nyesel. Hai, ngapola aku tadi telat. Adah kalau itu besok aku nak rajin. Ini namanya nafsu lawa. Pernah begitu? Pernah. Ada nafsu yang terakhir, ini yang paling bagus. Puncaknya hawa nafsu, yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang sudah bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu. Jadi nafsu itu penting, tidak penting. Nafsu itu dikendalikan, jangan dimatikan. Nafsu amarah boleh dibuang, jangan. Karena yang menyebabkan kamu bisa masuk surga itu nafsu amarah. Ketika kamu mampu melawan hawa nafsumu, itu walaupun kamu tidak ngapo-ngapoi, ibadah sudah. Nafsu ngajak minggat, nafsu ngajak bulan Ramadan siang-siang ngajak minum es. Wah, nafsu amarah ngajak minum es. Wah, mano kawan sebelah ini nak neraktir mulu. So lagi enak-enak, dah pindah tempat dia supaya tidak dipengaruhi kawan. Sekali pindah tempat, malah di situ ada wong jualan es campur lewat. Pindah tempat lagi, malah di depan ada budak kecil ngirup pop es. Ini nafsu amarah, tahan. Kamu nahan gitu saja. Ini ibarat apa? Ibarat hitungan time zone itu. Ini ngitung terus angkanya pahala ini. Selama kamu nahan, itu pahalamu dihitung terus. Jadi penting tidak nafsu amarah? Penting untuk menjadi musuh. Ini jadi tantangan buat kita, gitu loh. Maka dikatakan jihad akbar oleh Rasulullah itu bukan jihad sholat 5 waktu, bukan ngaji Quran 30 juz khatam sedudukan, bukan. Tapi jihad akbar adalah perang kepada hawa nafsu. Perang hawa nafsu itu perang yang yo merangi badan dewek. Ini dikatakan aneh yo aneh. Wong perang kok katik musuhnya. Ya, tapi dikatakan katik musuhnya, tapi sebenarnya ada, yaitu nafsunya sendiri. Gitu. Kepingin seperti ya hiduplah terus terang sajalah, tidak usah aneh-aneh lah. Kenapa kita ini gelisah? Karena seringkali kita menginginkan sesuatu yang bukan bagian kita. Lihat teman baju bagus, pengen, gelisah hidupmu. Akhirnya bapaknya datang, Pak beli ke baju, Pak. Model itu, nah Pak belinya di toko situ. Wah, harganya sekian. Bapak katik duit naai, Pak katik duit terus, laju berani ngelawan wong tua. Hanya karena tidak terus terang pada diri sendiri. Kalau tidak mampu sudah. Kenapa orang-orang desa itu banyak yang hidupnya tenang? Karena orang desa itu kadang sering terlatih apa? Terus terang ya ono iki yo iki lele nduk gitu. Makanya orang desa itu ya sederhana, tapi ya umurnya panjang-panjang gitu kan. Anaknya banyak. Ya kamu lihat nih, kenapa kok tukang becak itu anaknya banyak? Kamu tanya tukang becak itu, rata-rata anaknya berapa? Paling dikit 5, 4. Lah wong kayo kadang anaknya sih kok ndak nambah-nambah. 2 lah mentok. Seolah-olah cak ndak sanggup ngenjuk makan, tukang becak lagi 5. Kenapa? Tukang becak tuh ngerti untuk menikmati hidup, bersyukur di dunia apa adanya saja. Saya kepingin hiburan bersenang-senang ke mall, nggak pantas. Masuk mall randuwe kelambi api, nggak pakai baju bagus, nggak pantas.
Ya mau ke mall nggak mungkin kalau nggak makan di mall ya harganya mahal, ya udahlah nggak usah ke mall. Kepengen keluar negeri, boro-boro keluar negeri, makan di warteg aja masih ngutang. Nggak punya hiburan, apa hiburannya? Cuma punya istri itulah. Ya hiburannya cuma itu. Ya makanya anaknya ini jenenge sadar diri. Lihat orang-orang kaya itu kadang-kadang sibuk bisnis, lupa sama keluarga. Itu akhirnya punya anak tidak seberapa banyak, tapi dengan anaknya sendiri tidak akrab, jauh tidak kenal. Gitu. Ketika bapaknya mati, anaknya yo nangis tapi yo acting dulu. Terus diusap malah senyum, apa warisane akeh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka ngerti yo, jangan minta tolong kepada siapapun dulu selain lebih dulu kita mengutamakan Allah. Minta sama Allah jangan lupa, dan jangan pernah membenci siapapun, karena yang paling pantas kau musuhi dan kau benci itu dirimu sendiri. Tidak ada yang patut kita musuhi. Jangan kamu musuhi orang. Kenapa? Biarlah orang itu musuhan dengan dirinya sendiri. Jangan kamu tambah-tambahi. Orang dia dengan dirinya sendiri saja belum selesai, kok kamu ikut-ikut? Ya, wes gak usah musuhan. Ada orang mencaci kamu, selu saja. Orang mencaci kamu, oh selu saja. Aku tuh ndak butuh dicaci, nggak ngefek. Kenapa? Musuhku iki loh yang penting. Musuh yang paling penting tuh ya ini. Yang katanya tempatnya 2 jari di bawah dada. Itu tempatnya nafsu, tapi juga di situ ada hati. Itu makanya kalau kemana-mana itu selalu lafadz hati itu diulang 2 kali, hati. Supaya apa? Karena kalau tidak diulang-ulang takutnya terkuasai dan terburu nafsu. Hati-hati ya nak, motoran jangan terburu nafsu. Tet 60, ay lambat gino, tet 80. Oh, ada 250 cc 80. Cut 140. Paling indah baru lego dikit. Ini berarti terburu nafsu. Harusnya hati. Nah, ini harus pahami itu aja. Jadi nafsul mutmainnah, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Di sisi yang lain ada namanya nafsu ghadabiyah, nafsu ambisius, nafsu marah. Penting nafsu marah, penting kalau tujuan caranya bagus maka akan menjadi himmah, cita-cita yang tinggi. Pokoknya harus dapat aku ini. Jingok lah, pesaing ku pinggir ke galau, yang nyaingi aku kusingkir ke galau. Kalau tujuannya baik, maksudnya yang dikejar itu kebaikan, cara untuk bersaingnya juga baik. Ini tidak disebut nafsu ghadabiyah, tapi disebut dengan himmah atau cita-cita. Ada nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah, nafsu yang walaupun sudah kamu turuti masih pengen. Tet sate kak gratis kak, maka ya datang lagi tet ayam bakar gratis makan lagi. Iya, tet perutlah kenyang, datang lagi tetap diembek dengan alasan untuk kage. Untuk kage, ini nafsu syahwatiyah. Tapi kalau benar cara mengendalikannya, tujuannya baik, maka ini menjadi azimah. Apa azimah? Tekad yang baik. Dapat sate, dapat ayam bakar, dapat rendang, terima galau. Ku makan satenya, ayam bakar untuk bini aku, rendang untuk anak aku. Ini yang bagus. Syahwatnya terkendali. Ngerti ya? Nah, sudah kenyang, bini tidak punya, anak tidak ada. Untuk apa ini? Untuk kawan sekamar. Nah, ingat dengan orang lain ini, syahwat ini selesai.
Wah, kalau sudah mutmainnah ini syahwat terselesaikan, nafsul mutmainnah memimpin, kemudian ghadabiyahnya menjadi himmah, maka nafsu ammarah tidak punya tempat lagi. Bingung dia nak ngajak kamu. Saro ini, saro. Kalau sudah begitu, setan sudah mulai hampir mengangkat bendera putih nyerah. Nah, kalau tidak kuat lambaikan tangan. Ini udah sudah begitu. Dan ketika itu mampu tertundukkan, hikmah menguasai hati, derajatnya akan menjadi wali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka dia akan selalu bersama penolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.